welcome back to my channel. Nama aku Zafira Rizka. Kali ini kita akan ngomongin tentang tips hemat buat anak rantau hidup di Jakarta. By the way, gue di Jakarta masih 1,5 sampai 2 tahun, dan di sini gue tuh ngekos, jadi nggak punya rumah. Jadi tips ini cocok banget buat kita para anak rantau yang di Jakarta buat hidup hemat di Jakarta, dan itu bisa banget loh. Jadi menurut gue dan beberapa temen gue tuh termasuk orang yang bisa hidup hemat di Jakarta karena dari penghasilan yang gue dapetin setiap bulannya itu gue cuma bisa pakai 45-55% yang gue gunakan buat kebutuhan atau keinginan bulanan gue setiap bulannya kayak gitu. Nah, karena 45-55% itu yang gue gunain, berarti sisanya bisa diputer kan, bisa dibuat nabung dan lain sebagainya. Atau bisa dibuat foya-foya, ya serah kalian. Cuman kalau gue prefernya buat gue tabung. Terus tips ini juga menurut gue nggak nyekek banget, alias gak terlalu hemat banget kayak gitu, nggak. Cuman ini tuh best effort kalian, jadi kayak effortnya tuh nggak terlalu kerasa menurut gue ya, tapi ternyata jumlahnya besar banget kalau misalnya kalian udah hitung-hitung kayak gitu. Tips yang pertama yaitu naik angkutan umum atau kendaraan pribadi kalian sendiri. Nah, kenapa sih kayak gitu? Jadi gini, gue dulu sebelum bawa motor gue sendiri ke Jakarta itu kan gue kan pakai transportasi online, dan itu ternyata pas awal-awal gue kerasa kayak aduh nyekek juga ya kalau misalkan kayak gini tiap hari kayak gitu, soalnya kan kalau ke kantor nggak mungkin jalan kaki ya kan, walaupun kayak dekat sama kantor, cuman kalau misalnya di Jakarta tahu sendirilah pulang kantor tuh jam berapa, jadi kayak pas udah capek kalau misalkan buat jalan kaki. Di sini gue akan ngasih 2 skenario buat kalian. Yang pertama, kalau kosannya itu kurang lebih sekitar 5 km ke kantor. Terus itu yang kedua, kalau misalnya kosannya itu sekitar 10 km ke kantor. Nih ya guys, gue udah ngitung di Excel gitu, ngebandingin skenario pertama dan skenario kedua tadi, perbandingannya antara kalau pakai motor atau mobil sendiri dibandingkan dengan kalau naik transportasi online. Gue sambil lihat kebetannya. Skenario pertama itu kalau naik kendaraan pribadi dengan jarak tempuh ke kantor kurang lebih 5 km. Jadi bensin kurang lebih gue selama sebulan itu cuman bisa habis 35-50 ribu loh. Terus habis itu tapi let's say kita ambil worst case-nya 50 ribu ya kan. Terus habis itu yang kedua, member parkir motor kalau misalkan di kantor itu 125 ribu. Jadi sebulan itu asumsinya itu 21 hari kerja, itu gue cuma ngeluarin uang 175 ribu rupiah buat transportasi pulang pergi tiap harinya dari kosan ke kantor. Nah, dibandingkan dengan transportasi online, ini gue udah ngecek ya harga dari kosan sini ke kantor berapa. Itu kalau misalnya OTW kantor itu 15.000. Terus kalau balik kantor itu 17.000. Dan kalian tahu sendiri kan kalau misalnya transportasi online, kalau misalnya pas lagi hujan gitu kan, satu susah banget dicarinya. Yang kedua, harganya pasti naik kan. Nah, itu merupakan salah satu alasan kenapa gue kok lebih prefer kalau pakai kendaraan sendiri. Jadi di sini selisihnya kelihatan banget kan. Selisihnya itu sekitar 497.000 boy, alias hampir 500.000, alias hampir setengah juta ya kan. Jadi kayak kalian bisa ngehemat di situ banget. Nah, skenario kedua yaitu kalau misalkan jarak tempuh dari kosan ke kantornya sekitar 10 km. Itu kan mager ya kalau misalkan naik kendaraan pribadi, apalagi macet di Jakarta. Nah, dari kosan ke kantor itu 10 km. Di sini gue ngebandinginnya biaya MRT sama kalau biaya transportasi online ke kantor. Yang pertama, kalau misalkan di MRT itu jelas biaya transportasi MRT-nya pergi sama pulang dari kantor itu anggap aja paling jauh ya, jadi Lebak Bulus Grab ke Bundaran HI misalnya itu kan 14.000 rupiah. Nah, 14.000 rupiah, terus 14.000 rupiah itu dalam sehari kan 28.000 tuh PP, berarti itu selama 21 hari kerja itu ada 588.000 rupiah. Terus parkir motor per hari. Nah, jadi ini kalau misalkan gue dulu cara nyiasatinnya, daripada gue naik transportasi online dari kosan ke MRT station terdekat, gue bawa motor sendiri. Jadi di MRT-nya nanti tinggal dititipin gitu di parkiran motor. Nah, parkiran motornya itu juga kurang lebih sama lah ya, kalau di Jabodetabek itu 5.000 per hari. Nah, jadi MRT itu dalam sebulan itu kalian bisa menghabiskan nominal sejumlah 693.000, let's say 700.000. Terus dibandingkan sama transportasi online, kalau misalnya kalian full naik dari kosan langsung PP ke
kantor, itu tuh OTW ke kantor itu gue ngecek ya 34.000. Ini dalam kasus ini ya, kantor gue ke kosan gue ya, 34.000 itu kalau OTW kantor. Terus kalau balik dari kantor itu bisa 36.000. Dan perlu dicatat juga yang tadi kayak gue bilang, kalau hujan pasti jadi nambah dan pasti dapatnya motornya lebih susah. Jadi totalnya transportasi online dalam 1 bulan mencapai Rp1.470.000. Wow, ini baru ke kantor loh ya, diingat. Yang gue jelasin dari tadi itu baru 21 hari kerja PP kantor, belum kalian kalau mau beli makan atau kalau mau hangout kemana. Jadi selisihnya kalau misalnya buat yang antara MRT dibandingkan transportasi online tadi itu ada sekitar Rp777.000, hampir 1 juta, tambah 300.000 lagi udah 1 juta coy, ya kan? Ya nggak sih, kalian kayak nggak kerasa gitu loh selama ini kalau transportasi kayak iya, ternyata kalau dihitung-hitung tuh gede banget coy. Terus yang kedua, yaitu kalian harus mengalokasikan budget shopping kalian. Ya bener banget, di sini shopping itu is a must ya kalau gue tiap bulannya. Karena kenapa? Karena kalau gue pribadi, shopping itu kan bisa dari bulanan. Jadi misalkan beli kecap atau beli apa kayak gitu ya. Tapi bisa aja gue lagi pengen beli baju atau beli tas kayak gitu ya. Nah, menurut gue di sini harus banget dialokasikan. Karena apa? Karena kalau misalkan shopping bulanan tapi nggak dialokasikan itu pasti nanti jadi bengkak gitu kan. Jadi setidaknya kalau misalnya mau mendekati budget bulanan shopping kita, itu berarti kita harus ngerem. Jadi kayak, oh belinya bulan depan aja kayak gitu. Atau misalnya kalau buat anak kos nih, kalau gue pribadi sih gue nggak sering belanja bulanan ya, bisa kayak 2 bulan sekali. Karena kayak misalnya kayak kecap kayak gitu kan nggak mungkin ya kalau misalnya sebulan sekali habis buat aku sendiri anak kosan makan sebanyak apa kecap sebulan, kan nggak mungkin. Jadi bisa aja baru 2 bulan sekali. Nah terus caranya saatnya gimana? Kalau misalnya udah dialokasikan budget buat shopping ini, berarti nanti kalau misalkan nggak kepake sama sekali atau kepake dikit banget buat bulan ini, berarti kan lebih enak. Berarti bulan depan bisa shopping lebih banyak lagi. Karena bulan depan udah ada budget shoppingnya lagi ditambah sama sisa bulan ini gitu kan. Di sini selain bikin kalian lebih ngerem belanjanya, kalian juga malah pasti dapet barang yang kalian pengenin. Soalnya biasanya tuh kalau beli biasanya sisa gitu. Karena ya tadi anak kosan nggak mungkin kan belanja bulanan yang kayak kecap kayak gitu tiap bulan 1 kali, kan nggak mungkin. Terus yang ketiga, hedon waktu weekend. Why not? Kalau misalkan weekend malah hemat-hemat. Kalau menurut gue weekend itu malah waktu yang tepat buat stress relief kita gitu. Jadi kayak gue kalau weekend gue pengen makan enak atau pengen nongkrong, minum kopi 5 liter kayak, atau kayak mau pijet kayak gitu, itu bener-bener serah kalian mau ngapain aja waktu weekend. Nah, tapi ingat harus dibudget waktu weekendnya. Gue di sini punya tips yang menurut gue lumayan jitu buat kalian yang kalau waktu weekend itu pasti pengennya hedon. Jadi kalian harus bisa ngatur keuangan kalian di makanan hariannya. Karena kalau menurut gue kalau misalnya makannya itu dipukul rata, misalkan sehari dipukul jadi 100.000, itu kayak gimana ya? Kayak konsumsi makan 100.000 sehari itu menurut gue kalau misalkan yang pribadi 1 orang doang, itu kayak terlalu nyisa banyak, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua kayak nanti kayak nggak ada euforianya gitu loh kalau misalkan waktu weekend makan enak, jadi rasanya menurut gue jadi sama aja. Terus yang ketiga, positifnya lagi adalah gue jadi bisa ngatur asupan kalori atau asupan makanan sehat yang masuk ke badan gue hariannya dong. Jadi kalau misalnya pas weekend misalkan gue makannya yang junk food atau gimana tuh nggak terlalu merasa bersalah, karena waktu hari weekday-nya itu kita udah makannya udah makanan rumahan kayak gitu. Dan yang perlu kalian tahu, masih banyak makanan di warung-warung Jakarta yang murah. Gue aja beli kemarin itu nasi merah, dan nasi merah tuh pasti lebih mahal dari nasi putih kan. Belinya nasi merah, terus sop ayam, sama ayam bakar aja cuma 25.000 coy. Apalagi kalau pakai promo. Ini juga tips dari gue, kalian harus kalau ada promo menurut gue kayak dipakai lah promonya, ngapain nggak dipakai gitu ya. Nah, di sini nanti kalau misalnya nyisa itu bisa dipakai waktu weekend. Misalnya hari Sabtu sama Minggu itu bisa gue alokasiin, let's say anggap aja misalnya 350 sampai 400 kalau misalnya buat orang-orang Jakarta ya. Biasanya gue juga kebanyakan sih most of the time, karena gue tuh biasanya kalau misalkan nongkrong itu cuman hari Sabtu, karena kalau hari Minggu tuh kayak malesin tuh lo nongkrong, badannya udah capek. Budget weekend segitu tuh jarang kurang, malah lebih sering jarang habis kayak gitu. Jadi waktu
Nah, tapi kalau misalkan waktu lagi hedon banget Sabtu Minggu keluar gitu, misalnya budgetnya lebih dari let's say 400.000, nah tadi itu uang weekday, kalau misalnya ada sisa bisa dipakai di sini. Next, yang keempat yaitu hampir sama sih sama yang ketiga tadi, cuman kalau yang ini lebih difokuskan ke makan irit waktu weekdays. Nah, di sini gue lebih ngebahasnya gimana sih cara makan irit waktu weekdays. Bahkan kalau kalian mau tahu, di Jakarta itu masih ada loh ayam goreng yang kayak Kentucky-Kentackian kayak gitu. Tapi nggak cuma yang asal, jadi emang franchise-nya dia itu udah banyak di mana-mana. Itu dia harganya cuman 10.000 sampai 18.000-an lah satu paketnya, itu udah sama nasi putih. Ini kendala buat yang pecinta kopi kayak gue, buat harian itu susah banget sebenarnya. Tiap hari pengennya ngopi. Sedangkan kopi kalau misalnya yang hits sekarang tuh harganya kan minimal 18 sampai 20.000, itu kan minimal ya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan untuk menekan budget kopi harian itu, kalau misalkan gue, caranya gue tiap hari gue biasanya nyeduh kopi sendiri. Jadi gue beli kopi, terus habis itu gue nyeduh sendiri. Kenapa gitu? Karena ternyata menurut gue rasanya juga nggak terlalu jauh, tetap ngeboost gue juga. Terus habis itu yang ketiga, jauh lebih hemat coy. Jadi gue tetap dapat kopi, tapi gue juga tetap jadi hemat. Last but not least, ini yang paling penting, catat, dan catat. Nah, jadi benar-benar gue tuh pengeluaran tiap hari gue sebisa mungkin gue akan catat di Excel buatan gue sendiri. Jadi di situ pengeluaran gue hari ini apa, kemarin apa, kayak gitu. Dan ini juga waktu awal-awal susah banget sih, karena kayak tiap hari nyatet itu kayak capek gitu kan. Terus habis itu belum juga kayak ada loh beberapa orang tuh yang kayak beranggapan kalau misalkan kayak nyatet tiap hari tuh bukannya pelit ya atau gimana ya gitu ya. Itu kan pendapat orang ya. Misalkan kayak orang-orang Jepang kayak gitu, mereka malah sering banget nyatet kebutuhan harian gitu. Bayangin ya, kalau kalian itu wira swasta, ya kan, wira swasta tuh nggak mungkin dong cash in-nya dia tiap hari itu berapa, pendapatannya, cash out-nya berapa, tuh nggak mungkin kalau nggak dicatat. Cash flow dia hancur bulanannya, nanti dia bingung dong, bulan ini gue pendapatan bersihnya berapa ya, atau kayak gue bayar buat karyawan itu berapa, kayak gitu bisnis kalian juga nggak bisa berkembang secara optimal. Nah, sama juga dengan halnya catatan pengeluaran pribadi kalian. Setidaknya ya, kalau misalnya kalian itu nyatetnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali kayak gue, setidaknya kita tuh bisa nge-recall gitu loh, kayak kemarin makan apa ya, atau kemarinnya lagi gue beli apa aja ya, kayak gitu. Terus habis itu juga nanti kalau dicatat tiap bulan itu kelihatan tuh, oh gue ini gue boros banget sih di sininya, ntar lo kerasa. Atau yang gue beli ini udah fine semua kok. Juga selain biar tahu cash in sama cash out-nya, itu juga biar buat keyakinan kalian sendiri, biar tambah mantep gitu loh, kayak tentang pengelolaan keuangan gue ini udah baik apa enggak, kayak gitu. Kalau nyatet keuangannya ini gimana sih? Banyak banget aplikasi, cuman aplikasinya ini sometimes kalau misalnya yang dari wallet yang banyak, misalnya ada yang bentuk cash atau yang dari ATM atau apa-apa gitu, tuh biasanya mereka aplikasinya minta ini sih diupdate ke yang pro. Jadi nggak terlalu mahal sih biasanya upgrade ke pro-nya, cuman kalau gue pribadi gue lebih suka kalau dari Microsoft Excel sendiri, nyatetnya jadi lebih bebas gitu, dan itu pakai format gue sendiri, jadi gue lebih ngerasa apa ya? Ngerasa oh emang bener uang gue segini, kayak gitu. Itu tadi 5 tips dari gue buat hidup hemat di Jakarta ala anak rantau. Kalian punya nggak sih tips buat hidup hemat di Jakarta? Kalau punya, bisa komen di bawah ini ya. Sekian dulu video dari gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Gue Zafra Rizka. Bye-bye. See you on next video.